udah asik. Oke, jadi rencananya saya punya produk yang akan saya optimasi, ya. Yang akan saya optimasi itu adalah produk saya yang di catering Surabaya. Oke, yang ini. Nah, caranya bagaimana? Ini tinggal saya cek dulu. Ini judulnya apa yang mau saya optimasi. Ya, ini kopikan aja, kopikan. Ya, baru kita masuk ke admin, pilih produk. Nah, di produk searching yang kita kopikan tadi. Daripada nyari satu-satu, bawa kan sulit lama. Nah, ini dia produk yang mau kita optimasi. Oke, kemudian klik edit. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah satu, ini kita pakai ya untuk judul kita menggunakan heading 2 ya, sudah heading 2 dan dibuat huruf tebal. Oke, itu yang kita lakukan pertama. Kedua yang kita lakukan adalah di paragraf pertama ini di sini kita harus ada link internal dan link eksternal ya. Link internalnya saya buat satu di sini snack. Jadi yang kita link itu ini ya, apa keywordnya ya. Yang saya linkkan keywordnya yaitu snack box. Nah, ini saya buat link ya, di blok dulu. Cara buat linknya gini. Di blok dulu ya. Kemudian pilih link. Ini ada gambar rantai seperti ini. Nah, linknya nanti URL-nya dimasukin sini. Nah, kita coba pakai link internal. Link internal itu adalah kita ngelingkan ke dalam WSP kita juga, tapi produk yang lain. Tadi kan ini yang mau kita optimasi. Nah, kita linkkan ke sini, ya. Jadi produk ini kita linkkan ke sini. Nah, ini caranya apa? Caranya kita klik ini, kita ambil linknya. Oh, ini bukan Surabaya, Surabaya. Ini kopikan linknya, baru masuk ke sini URL ini, ya. Diulang ya. Jadi snackbox di blok, kemudian pilih link, tombol link ini gambar rantai, kemudian URL-nya kita ambil URL produk yang lain, tapi di dalam satu WSP itu. Itu namanya internal link. Dan itu dibuat huruf tebal. Oke? Seperti ini. Nah, ini link internal pertama. Nah, kemudian ada lagi satu lagi, ya. Kalau bisa di sini, eh, katakanlah kita kan mau ngecek keywordnya snack box, catering, dan ada Surabaya ya, Surabaya aja. Cuman tadi ini judulnya salah nih, Surabaya, oh, benar-benar. Surabaya. Nah, sekarang kita coba kotanya Surabaya. Kita linkkan kemana? Nah, tadi kita menggunakan link internal, ya. Kita link ke produk lain di dalam WSP yang sama. Nah, kedua, link eksternal. Apa yang disebut dengan link eksternal adalah kita buat link ke website orang lain, website di luar WSP kita, ya. Kita buat link ke website di luar WSP, itu eksternalnya. Nah, link eksternal bisa kita buat di mana? Boleh kita menggunakan website kita yang lain, atau mungkin ada website kita udah bagus atau belum gitu ya. Nah, kalau saya mendingan karena ini pakai ada kata kota Surabaya, saya mendingan saya linkkan aja ke website kota Surabaya, ya. Website kota Surabaya. Kenapa kita ke sana? Ya, kota Surabaya. Nah, ini pemerintah kota Surabaya. Dengan harapan, ya, harapan kita bahwa pengunjung Surabaya Go ID ini sudah banyak. Pengunjungnya udah banyak, ya. Kemudian tidak mungkin juga website ini, yang bukan nggak mungkin sih, tapi kemungkinan besar nggak mati gitu ya, karena ini kota kan, karena ini kota, jadi jarang, eh, ya artinya pasti diperpanjang terus, ini nggak mungkin mati secara ininya ya, eh, asumsinya lah, asumsinya. Nah, ini kita ambil linknya, jangan yang link ini, tapi link cuman Surabaya Go ID, ya. Nah, ini linknya kita kopikan. Ini linknya kita kopikan. Nah, baru kita tambahkan ke sini. Ini yang Surabaya ini tadi. Ambil link. Baru pas di sini untuk Surabaya Go ID.
Nah, itu yang disebut dengan link eksternal. Nah, kita harus punya link eksternal dan link internal. Oke. Nah, kemudian apakah link itu harus hanya satu? Bisa lebih, ya. Cuman saya sarankan minimal ya jangan sampai tiga dulu deh, ya. Jadi untuk link internalnya kita pakai tiga dulu, ya. Boleh link sini satu, cari lagi snack box ada nggak? Atau catering. Nah, ini catering ada. Ini saya linkkan lagi. Linkkan kemana? Kita cari ke produk lainnya. Produk lainnya tadi yang ini, yang nomor dua udah. Ini kan sudah nih. Tinggal ke yang ke sini, yang ketiga. Ke sebelahnya atau produk lainnya. Ini kopikan, ya. Kopikan, masukkan URL-nya di sini. Dan di bold. Nah, artinya kita punya dua link internal. Ya. Nah, eksternalnya kemana lagi kita mainkan? Bebas, jadi boleh. Tapi gini, jangan mainkan, jangan linkkan ke marketplace. Karena marketplace itu sifatnya no follow. No follow itu tidak boleh ada pengikutnya. Tidak boleh jadi sebenarnya percuma kita linkkan ke sana. Lebih bagus, umumnya kayak model-model gini ya, model-model pemerintahan gini, ini biasanya dia nggak pakai no follow, ya. Aman lah kita pakai itu. Nah, boleh. Jadi boleh nggak satu eksternal, dua internal? Boleh, nggak masalah. Ya, boleh-boleh aja. Ya, kita pakai dua gitu ya. Atau mau langsung tiga aja internalnya boleh. Tapi kan kebetulan saya punya di sini produk saya cuma. Nah, boleh juga di-linkkan kemana? Ke produk lainnya selain. Paha bawah sayang. Sorry, sorry. Ada suara bocor. Saya tutup dulu ya semua ya. Boleh nggak ke tempat lain? Bisa. Jadi saya mau linkkan ke sini nih. Ke huruf timbul. Boleh-boleh aja. Yang penting masih di dalam satu WSP. Ya. Ini saya mau kopikan. Saya mau buat link internal yang select box kedua. Ini yang ketiga nih. Oke, saya dapat tiga internal, satu eksternal. Ya. Itu yang nanti Bapak Ibu kalau seandainya mau lakukan, katakanlah seperti tadi Pak RJM, ya kan? Dia mau buat, mau ngoptimasi produk unggulan dia, baju sepeda tadi ya. Nah, ambil aja dulu 10 atau 5 juga, 5 atau 10. Nah, lakukan optimasi. Itu nanti ya, kita melakukan optimasi seperti tadi. Katakanlah kan yang kita optimasi itu adalah bagian ini nih, bagian ini yang kita optimasi. Tapi karena kita buat linknya ke sini dan kita buat linknya juga ke sini, yang otomatis ini juga ikut keangkat nantinya. Kalau seandainya ini jadi, kalau seandainya ini keangkat, mau tidak mau yang dua ini juga keangkat karena kita buat link ke sana. Oke. Nah, kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Nah, ini selalu diperhatikan untuk judul pakai heading 2 wajib ya, jangan salah. Kemudian di sini di bawahnya ada namanya sub judul. Nggak ada ya. Oh, saya nggak pakai. Seandainya ada subjudul lagi, ya. Kalau ada subjudul lagi, dibuat lagi heading 3, ya. Contoh di sini apa? Snack box dan catering. Nah, baru di sini menyediakan snack box terbaik. Contoh, contoh aja ya. Contoh ini sebagai subjudulnya. Kalau ini sebagai subjudul, berarti ini kita pakai jadi heading 3, ya. Judul heading 2, subjudul jadi heading 3. Jadi eh, bagian dari subjudul ya, baru di bold. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu kalau punya subjudul lagi di bawah, tetap 3 ya. Ya, tetap 3. Headingnya heading 3. Kecuali di dalam subjudul ada lagi sub, yaitu namanya sub-subjudul. Ya, contoh ini menyediakan snack box terbaik. Contoh dibuat di sini satu A, B, C gitu ya dijelaskan. Itu namanya kan sub-subjudul. Nah, berarti kalau udah sampai sub-subjudul, ya kita pakai headingnya heading 4 karena subjudulnya heading 3, subjudul pakai heading 4 gitu ya nanti, dan selalu di bold, jangan lupa selalu di bold. Oke, ini tuh yang harus kita lakukan untuk optimasinya. Ini jangan jarak-jarak deh. Nah, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan?
Yang harus kita lakukan adalah satu, sudah tadi internal eksternal, kemudian eh, kita coba masukkan satu gambar di dalam sini. Bebas ya, mau tapi lebih bagus sih sebenarnya di bawah CWA. Di bawah CWA mau taruh di sini, mau taruh di sini, atau di sini, atau turun ke bawah sini bebas ya. Bebas itu dalam arti di bawah CWA yang pertama ya. Di bawah CWA pertama boleh kita kasih gambar di sini atau di sini. Nah, cuman syarat gambar yang seperti kemarin kita katakan bahwa syarat gambar itu harus menggunakan nama file adalah keyword dan tidak boleh ada spasi, ukurannya kecil, kilobyte-nya harus kecil. Oke, saya coba mau taruh di sini. Nah, caranya gimana menyisipkan gambar di antara tulisan ini? Caranya kita tentukan dulu di mana mau kita taruh gambarnya. Di sini, oke. Kalau di sini tinggal diklik di sini, baru Bapak Ibu pindah ke arah tombol sini namanya image, ya, image. Nah, baru pilih browse server. Saya pilih browse server, baru nanti dipilih fotonya. Cuman ada satu syarat tadi apa? Snackbox di sini nggak ada snackbox ya. Dan saya nggak punya foto snackbox juga sih. Nah, tinggal kita pilih katakanlah snackboxnya seperti ini. Nah, ini width-nya dikosongin. Jangan dinolkan ya, tapi dikosongin. Kenapa dikosongin? Supaya menggunakan ukuran aslinya. Takutnya nanti kalau Bapak contoh buat saya maunya ukuran lebarnya 300, tingginya 200. Takutnya dari gambar aslinya dia jadi kepres gitu. Kepres gitu artinya suka gepeng-gepeng kan. Nah, mendingan ini nggak usah. Kita kosongin aja biar sesuaikan dengan gambar asli. Biar nggak terjadi apa ya. Suka kalau gambar kita press begini kan suka penyot-penyot gitu. Kosongkan aja. Baru oke ya masuk ke sini. Nah, sekarang ada pertanyaan sih sebenarnya. Cara masukkan gambar ini ke dalam USB, caranya bagaimana? Karena kan kebetulan memang gambar ini sudah pernah saya upload. Nah, mungkin Bapak kalau buka USB-nya ini masih kosong pasti. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan gambar itu? Ini saya simpan dulu ya. Saya simpan dulu. Nah, cara masukinnya apa? Gimana? Masuk ke upload multiple gambar. Menu upload multiple gambar. Saya mau masukkan foto-foto untuk diinsert ya, diinsert di dalam tulisan atau di dalam konten. Caranya pilih upload multiple gambar, pilih file. Nah, di sini kita pilih saya punya snack nggak ya? Snack box mana nih? Gambar snack. Kalau saya nggak punya, pakai catering aja deh. Sama kan isinya kan snack box dan catering. Nah, saya pakai catering. Nah, di sini kita bisa upload gambar itu lebih dari satu, makanya disebut multiple gambar. Ya, bisa lebih dari satu. Caranya pilih ini di blok aja ya, di blok yang mau kita upload. Nah, ini saya pilih jangan kebanyakan nih, 5 aja. Nah, 5 dulu, saya blok, kemudian saya open. Nah, dia akan masuk ke sini ya, dia akan masuk ke sini. Setelah ini masuk, makanya kita bisa dapat atau bisa muncul di dalam waktu kita tadi insert image ya, waktu kita tadi insert image itu muncul karena sudah kita masukkan. Nah, ini katakan ini, saya tutup dulu. Nah, ini kita pilih tombol image. Nah, browse server. Nah, ini gambar yang baru tadi kita masukkan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, katakanlah saya pilih yang ini. Ini kosongkan. Jangan dinolkan ya, dikosongkan. Udah masuk sini. Nah, itu yang perlu kita tambahkan. Oke. Kemudian apalagi yang perlu kita kerjakan? Nah, tadi kita untuk mengingatkan aja, headingnya harus jelas, judul heading 2 dan subjudul heading 3. Internal link, ini external link 1, boleh 2 sih, 2 boleh. Bukan ini ya. Bukan, bukan.
beda beda kasus ini. Sama-sama catering. Ini Surabaya, tadi Bandung itu. Saya cek dulu. Nah ini, salah. Ya ini, jangan lupa ini ya. Nah ini heading satu, heading 2-nya harus jelas. Kemudian ini internal external link dibuat satu atau dua boleh. Ini boleh tiga. Jadi sebenarnya tiga external linknya tiga, internal linknya tiga nggak apa-apa, ya. Tapi tidak harus semua di sini ya. Boleh aja nanti Bapak Ibu ambilnya dari sini. Yang penting ada keywordnya. Di sini ada nggak keyword? Nah ini Catherine, ya. Boleh dari sini juga boleh. Tidak harus di paragraf satu semua. Bahkan sampai ke bawah pun kalau ada bisa. Contohnya kita buat di sini linknya, nggak apa-apa. Selama itu dalam konten. Tapi yang wajibnya adalah internal link satu, external link satu, internal link satu wajib ada di paragraf. Ya, itu wajib ada di paragraf satu. Yang lainnya, yang kedua, ketiga boleh di bawah sini. Ya, itu syaratnya. Nah, kemudian tadi selanjutnya kita sisipkan gambar. Kita sisipkan gambar, pakai image, browse server. Saya mau sisipkan ini aja, ganti gambar. Oke, nah, nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Udah, untuk yang deskripsi cukup, ya. Deskripsi kita cukup, kita simpan dulu. Oke, deskripsi. Nah, lanjut lagi. Satu lagi apa yang mau kita kerjakan adalah di bagian konten Google, ya, atau hidden content. Nah, pseudenanya biarkan aja tetap di situ. Yang mau kita isi di bawahnya. Apa yang kita isi di dalam sini, ya? Yang mau kita isi, kopikan dulu judulnya, kopikan judulnya, searching di Google, ya, searching di Google seperti ini. Nah, ini kan muncul nih, yang lagi menawarkan catering di Surabaya. Nah, ini semua kita kopikan, diklik, di blok, jangan dilepas ya, di blok semua sampai terakhir. Nah, ini kebetulan ada gini, biarkan aja sampai segini aja dulu, ya. Karena ini kan nggak perlu kita ambil. Yang mau kita ambil ini nih, website-website orang nih. Nah, ini kopikan aja, ini kopikan, klik kanan, copy, masukkan ke dalam sini. Nih, pas, pas atau Ctrl V, ya, Ctrl V aja. Nah, masukkan ke sini. Nah, pertanyaannya, eh, ada yang tidak boleh kita masukkan, ada yang boleh. Untuk sosial media dan marketplace nggak apa-apa kita masukkan seperti ini ya. Instagram boleh. Ini tapi ini dia ada merek Dian, hapus saja ya. Terus apalagi ini kemudian ada nomor telepon. Ada nomor telepon. Kalau ada nomor telepon atau nomor WA seperti ini kita ganti aja pakai nomor WA kita ya. Kita ganti nomor WA kita. Nggak apa-apa. Terus alamatnya boleh nggak usah dipakai juga nggak apa-apa. Kalau mau diganti dengan alamat kita juga boleh. Tapi ini saya tutup dulu karena saya nggak punya alamat di Surabaya. Nah, kemudian ada lagi ini kompetitor, ya. Ini kompetitor jangan dipakai. Bagian linknya yang dibuang. Ini kan ada linknya sama gambar. Ini dibuang aja. Untuk kompetitor ya. Untuk kompetitor ini dibuang. Oke. Nah, ini sosial media nggak apa-apa, biarkan aja, ya. Ini mereknya aja kita buang. Sosial media biarin. Kemudian ini Early Bird Catering. Kayaknya ini juga kompetitor. Ini kita buang. Linknya kita buang sama gambarnya. Nah ini apa nih? Catering, catering Aisyah. Nah ini juga jangan dipakai. Buang aja. Karena ini kompetitornya. Tapi kalau kompetitor yang besar, contoh Tokopedia, Instagram,
Facebook, itu nggak apa-apa kita pakai aja. Karena itu bukan saingan kita lagi tuh. Ini Pano Janji, ini apa nih? Pawon Jani, catering keluarga nomor satu di Surabaya, oh ya, kompetitor. Buang. Ya. Ini Facebook nggak apa-apa, biar ini Facebook kan aman. Cuman dilihat ya kalau ada nomor telepon ganti dengan nomor telepon kita. Ini Early Bird Catering, nah ini buang kompetitor. Ya. Ini Catering Surabaya, Aisyah, ini juga kompetitor. Mawar Catering, kompetitor. Nah ini ada nomor nomor W, nomor telepon. Oh ini nomor telepon sih nggak apa-apa. Nomor WA-nya aja kita ganti. 0812132313 Nomor teleponnya nggak usah dipakai, buang aja. Biar nomor WA aja. Ini Mawar Catering, buang. Ini juga ada nomor. Mendingan ini kita kopikan aja deh biar gampang. Ini ganti nomor WA-nya. Oke, habis ya. Nah, kalau mau ditambah lagi boleh. Tambah lagi yang di halaman kedua. Ambil lagi halaman keduanya. Nah, ini ambil lagi. Ya, kopikan, masukkan lagi, tambahkan lagi ke sini. Karena kan tadi banyak yang kita buang kan. Jadi kita perlu tambah juga. OLX biarin aja, nggak apa-apa. Terus Kompas, nah, media itu nggak apa-apa. Ini carousel ini ganti nomor WA aja. Ya, ganti nomor WA. 081213233139. Itu nomor telepon saya sebenarnya. Nah, ini saya ganti. Ini saya ganti. Ini karena di sini ada nomor WA juga. Paste aja gini. Oke, ini apa nih? Carousel. Ini promo catering, catering Aisyah. Ini muncul lagi dia. Ini saingan berat ini, pemain ini. Ini catering Surabaya murah enak. Ya udah, ini catering. Buang aja linknya yang kita buang ya. Tulisan di bawahnya nggak usah kita buang. Catering harian, berkah catering, buang. Catering, waduh. Autonomiza, Poza. Apa sih ini? Catering kan. Ya udah buang aja deh. Nggak paham kita juga nama domainnya. Ini buang. Nah, ini carousel ganti nomornya aja. Oke, catering harian Surabaya. Aisyah lagi. Catering Surabaya murah, promotion, udah nggak apa-apa ini pakai aja. Oke, segitu aja cukup ya. Ini udah lumayan banyak. Nah, setelah itu kita submit. Nah, setelah itu semua selesai, tinggal kita, sorry, tinggal kita inspeksi lagi. Jadi ambil 5 atau 10 aja kalau Bapak masih punya produk yang mau diunggulkan 10, 10-10-nya dilakukan hal yang sama seperti tadi. Ya, karena apa? Tujuan kita supaya itu cepat naik dulu. Ya, biar dia naik duluan, karena sudah kita optimasi, biar naik duluan nanti, baru nanti karena kita linkkan ke teman-temannya, ya ini kan temannya nih, masih dalam produk yang sama, kita linkkan ke sini, nah otomatis yang setelah ini teroptimasi, ini juga ikut naik, yang dua ini. Nah ini baru kita, apalagi, sudah tidak ada lagi, dan itu yang perlu kita lakukan. Tinggal kita inspeksi, udah simpan belum? Inspeksi. Nah, ini kita inspeksi dulu. Saya pakai tadi 3. Oke.
Di sini ada yang main umroh nggak ya? Di KLD 11 ada yang punya apa? Ya minimal atau agen umroh gitu. Saya takutnya juga ini over kuota nih, karena dari pagi saya inspeksi mau masuk. Nah, itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu ya untuk catering seperti apa untuk produk kita. Lakukan minimal 10 tapi kalau bisa di daerah yang berbeda ya, untuk daerah yang berbeda. Oke. Terus satu lagi, eh, saya ada janji kemarin buat sitemap ya. Yang ini udah untuk optimasi itu dulu yang kita lakukan ya. Caranya seperti tadi. Itu dilakukan, ambil 5 produk atau 10 produk, lakukan optimasi hal yang sama. Nah, baru inspeksi ulang, baru kita nunggu ya, besoknya atau 2 hari lagi, itu biasanya posisinya naik. Ya, Bapak cek aja di Google-nya, posisinya dia naik, posisi rankingnya. Ya, jadi untuk optimasi itu dulu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian tadi saya janji kita mau buat, cuman di sini mana ya yang belum saya karena ini saya udah buat sitemapnya. Terus saya cek dulu deh, ada nggak website saya yang belum buat sitemap. Share Business May ID. Share Business May ID. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Aduh, udah kayak sitemap ini. Ada nggak yang mau saya coba website Bapak Ibu? Tapi dengan catatan site-nya udah gede ya, udah besar ya, minimal 100 atau 200. Karena kalau di sini nanti nggak bisa karena ini sudah saya buat sitemap-nya. Punya saya nggak apa-apa, Pak. Oke. Tadi pantau siapa? Nama apa? Nama domainnya? RCM Apparel, Pak. Oh, Pak RJM. Saya kenalnya Pak RJM dulu. Tiba-tiba ada Anto kan saya bingung. Nggak apa-apa. Oke. Saya cek dulu ya Pak. Jadi saya cek dulu site-nya. Jadi site-nya Baik. harus site-nya udah bagus dulu. Makanya kemarin-kemarin ini saya tidak mewajarkan karena dalam tahap inspeksi. Ya dua-dua masih Pak. Baru ya, Pak? Belum, Pak? Itu ya? Masih dua-dua nih. Oh, 100 deh minimal. Ada yang punya minimal 100 ya, Pak? ya yang udah Bapak diperbanyak inspeksi aja dulu Pak. Produknya udah banyak tuh. Oh iya. Oh iya, Pak, maaf, Pak. Maaf menyela di tengah-tengah. Tadi kan kerekamnya nggak dari awal. Cara tadi itu terekam dari awal nggak, Pak? Sudah betul terekam nggak? Kita rekam, kan saya ulang lagi. Oh, sudah ya? Udah. Oh ya. Baik-baik. Oke. Ada nggak Pak sih? Aduh. Eh, Pak, coba WP saya Pak Tony beli di sini aja. Nama domainnya apa Pak? Beli di sini aja coba. Beli di sini aja. Iya. Ya, ya masih dua-dua Pak. Benar kan nih? Kok sama sama Pak Anto? Masih dua-dua kompakan kali ini. Jadi ini harus sudah besar Pak. Ininya. Tuh masih dua-dua. Ada yang udah banyak nggak ya inspeksinya? Oke, saya coba dulu deh. Nggak apa-apa. Tidak masalah, bolehlah ya. Tapi nanti eh, tetap diinspeksi Pak ya. Jadi gini, sitemap itu gunanya buat apa? Ya, pertama sitemap itu kita membuat daftar isi WSP atau website kita. Website kita buat daftar isinya dengan catatan nanti dengan tujuannya adalah pada saat robot Google datang dia masuk bukan ke produk lagi tapi di sitemap. Nah, kalau ibaratnya kalau buku sitemap itu seperti daftar isi. Jadi si robot Google yang dibaca adalah daftar isinya.
Nah, yang dirayapi daftar isinya, makanya dia nanti lebih cepat. Nah, setelah kita melakukan inspeksi, kan seperti Bapak Ibu eh, udah tahulah keluhannya inspeksi kuota penuh gitu ya, kuota penuh. Tapi saya sengaja dulu tidak mengajarkan sitemap karena minimal tadi saya katakan di sini sekitarnya 100 ya. Tapi nggak apa-apa. Walaupun 22 kita buat sitemapnya, tapi Bapak Bapak nanti Pak Yopi ya, Pak Yopi tetap inspeksi ya, walaupun sitemapnya sudah ada. Ya, baik Pak. Nanti tujuannya sitemap ini apa? Setelah kita inspeksi semua 100, kita buat sitemap, udah inspeksinya berhenti. Karena robot yang akan bekerja, karena sudah kita buat sitemapnya. Tapi boleh-boleh juga, boleh nggak Pak saya mau apa ada waktu nih inspeksi-inspeksi ya nggak apa-apa untuk percepatan aja. Tapi kalau didiamkan aja cukup ya. Caranya bagaimana buat sitemap? Itu dulu pertanyaannya. Beli di sini aja, beli di sini aja. Caranya gini, buat nama domain seperti ini ya, nama domain, kemudian slash ya slash site, sorry, slash c sitemap. Bentar, ada suara bolong ya. C sitemap, kemudian di sini slash sitemap titik php. Wah, nggak masuk, nggak kebentuk sedikit dia. Coba deh, balik, sorry, sorry. Ini sitemap dulu, baru site fj sitemap titik php. Ah, iya, sorry, kebalik. Bisa, bisa. Lupa. Nah, sorry, slash eh, sitemap dulu, sitemap, baru slash lagi, c sitemap, sitemap titik php. Nah, ini kebentuk nih, ya. Sudah terbentuk ini, ada berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Nah, 6 ini terbentuk. Jadi, ini bukan error ya. Ini cuma dia menyebutkan bahwa ini sudah terbentuk. Terbentuknya di mana? Di dalam robot TXT. Nah, untuk melihat itu, kita masuk ke admin panel. Admin panel beli di sini aja. Ya, masuk ke panelnya, panel MS. Nah, Bapak Ibu masuk ke pengaturan, lihat di robotnya. Nah, robotnya sudah kebentuk ini. Awalnya ini tidak kebentuk. Nah, ini awalnya tidak ada. Mungkin Bapak Ibu bisa silakan dicek, ini tidak ada. Tapi setelah kita melakukan sitemap ini nanti akan dibuat seperti ini. Oke, itu dulu ya. Nah, setelah itu sudah terbentuk, maka kita daftarkan ke Google ininya. Nah, kalau saya daripada bolak-balik, saya masukin ke Notepad aja dulu. Suka bolak-balik kan jadi lama. Mendingan saya taruh di sini. Nah, caranya bagaimana daftarkan ke Google? Buka lagi Google Search Console. Aduh, ini kan saya belum daftar beli di sini aja. Yaudah, saya daftarin dulu deh. Daftarin dulu. Pinjam Pak ya, saya ikut ikut sini Pak ya. Saya ikut daftar di tempat Bapak. Ya, monggo Pak, monggo. Oke. Terima Eh, kasih Pak. udah ada kok. Udah pernah. Udah pernah terdaftar kok. Punya saya. Email Bapak bukan beda lagi. Oke. Nah, ini kemana tadi? Ini yang ada di robot tadi, ya, di robot, robot lagi hilang. Beli panel. Nah, ini di robot ini, kopikan satu-satu, ya. Kopikan kemana? Bapak di Google Search Console, pilih peta situs. Kebetulan ini Chrome saya itu pakai bahasa Indonesia ya.
prompt saya pakai bahasa Indonesia, ini harus eh, di yang bahasa Inggris namanya sitemap. Biar Bapak Ibu nanti jangan bingung kok nggak ada sitemap di sini gitu ya. Ini karena bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau yang bahasa Inggris Bapak lihat di sini sitemap. Ini peta situs. Oke. Terus apa kata dia? Tambahkan peta situs baru. Mulai dari HTTPS sampai nama domain slash ya. Ini jangan kita ambil. Kan ini nih HTTPS slash tidak kita ambil. Yang kita ambil adalah dari sitemap sampai produk satu. Ya. Ininya jangan dipakai karena sudah diwakili di sini. Nah, ini kan sudah ada nih. Tinggal yang kita kopikan adalah sitemap produk slash produk satu XML. Mana tadi? Ini kopikan ke sini. Ya, setelah dikopikan, kirim. Nah, peta di situs berhasil dikirim. Nah, ini udah sukses satu. Ya, udah sukses. Nah, ini saya ambil dari Notepad aja biar gampang. Saya ambil yang kedua. Yang kedua, jadi mulai di kopinya itu mulai dari sitemap ya, jangan dari depan, jangan dari sini, jatuh, jangan dari sini juga, tapi yang diambil dari sitemap ke belakang. Oke, terus saya kopikan ke sini, kirim. Udah, dua berhasil sukses. Kemudian yang ke, sorry kok inilah. Yang ketiga saya copy, masukkan ke sini. Oke, kirim sukses. Kemudian yang keempat, kopikan ke sini lagi. Oke, hasil yang kelima, masukkan ke sini. Oke, hasil yang keenam. Udah, masuk semua. Ternyata punya ini, Pak Yopi ini udah banyak isinya ya. Udah banyak kok isinya. Saya lihat. Udah berapa maktul ini Pak masuk sini Pak? Iya, Properti. Pak. Berapa maktul udah masuk sini Pak? Kok Pak, masuk satu aja, Pak, yang masuk beli box dari yang lain masih satu, Pak. nggak ada ya? Oke, udah nggak apa-apa deh. Oke Pak ya. Nah, coba kita lihat hasilnya nanti. Kemudian kita lihat perform. Ini performnya harga nasi kebuli sudah 31 tayangan. Kliknya masih nol. Ya. Belum ada yang klik. Sabar katanya. Tapi ini sudah ada yang klik karena berarti ini klik sendiri nih. Jual road bike. Ini juga udah ada yang klik satu. Bisa jadi nih yang klik sendiri. Tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, di sini, oh udah ada 13 kok yang sudah terindeks Pak ya. 13. Oke deh, nggak Iya, bagus. Pak. Nggak bagus. Tapi itu tetap ya, Pak. Walaupun saya udah sitemap, Bapak tetap inspeksi ya. Baik, baik, Pak. Oke. Baik, Pak Tony. Nah, tujuan sitemap itu sebenarnya supaya kita inspeksinya berhenti. Jadi nggak perlu inspeksi lagi karena udah ada sitemap. Cuman syaratnya itu minimal, kalau saya sih lebih bagus 200 deh. Karena kan kita buat maktulnya kan banyak-banyak tuh, kadang 300, kadang 400. Minimal 200 ya sebenarnya kalau udah inspeksi 200 sudah cukup. Udah biarkan aja sitemapnya yang berjalan gitu. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, jadi itu yang perlu yang kita harus kerjakan di eh, selanjutnya, ya, optimasi dan lakukan sitemap. Ya, jadi saya nggak mau beban-beban dulu banyak-banyak karena di Maktul ini masih ada yang masih perlu ditambahkan gitu ya. Masih pingin buat Maktul lagi, pingin buat Maktul lagi, nggak apa-apa, silakan aja dulu. Tapi yang pasti nanti silakan setelah maktulnya udah dibuat atau produknya udah jadi seperti ini contoh,
Sebentar, sebentar. Oke. Contoh mana tadi nih jersey murah? Nah ini kan udah banyak ini. 16 kali 33 udah ribuan ini. Nah ini minimal Pak 100 deh ini. Tapi pengunjungnya udah banyak ya. Berarti infeksinya satu-satu ya, Pak? Iya tetap indeksnya satu-satu. Oh iya. Itu Itu ada saya kue infeksi 10 kok sudah ini ya, Pak? Sudah biasa. penuh. Ya nggak apa-apa besok aja gitu Pak. Oh gitu ya? Nggak usah dikeselin karena gini, sebenarnya kalau sering kita lakukan indeks itu akan lebih bagus. Artinya kalau kita kelarin sehari aja selesai gitu ya. Lah besok apa yang mau kita kerjain? Nah, bagus terus saja dulu. Jadi untuk awal-awal ini Bapak harus aktif dulu. Inspeksi 3, udah selesai. Inspeksi 5, udah selesai. Tidak harus habis kuota juga nggak apa-apa. Yang penting setiap hari itu ada yang kita kerjakan di dalam WSP. Supaya apa? Pada saat kita melakukan satu inspeksi, itu artinya mengundang robot Google masuk ke WSP kita. Ya, itu Hmm, artinya inspeksi salah satunya. Selain daripada mengindeks. Nah, besok kita undang lagi dia masuk si robotnya. Besoknya lagi kita undang lagi. Semakin kita aktif, si robot juga itu suka. Gitu, Pak. Makanya ya, jangan banyak sih sebenarnya langsung nggak Pak, baru saya inspeksi satu udah penuh gitu. Ya udah biarin. Yang penting Bapak udah mengundang si robot Google masuk. Udah siap, siap. besok undang lagi dia kan gitu. Nah, kalau dia semakin sering aktif, nanti Bapak lihat di sini. Kalau Bapak mau lihat sebenarnya Bapak lihat di sini nih, performnya bagus. Nah, ini naik dia terus. Ini biasanya naik. Ini nih sekarang hari ini. Ini berarti ada yang dikerjain tadi hari ini. Ya. Nah, kalau kita tidak melakukan apa-apa sehari, ini grafiknya di sini. Ini jelek. Nah, makanya lebih bagus ada tiap hari kita kerjain. Jadi dia naik, 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 naik gitu. Nggak ada apa-apa. Jadi nggak masalah walaupun nggak apa kuota penuh ya udah biarin besok gitu kan. Oke. Oke, gitu aja dulu ya untuk hari ini. Itu dulu yang kita perlu pelajari. Yang pertama, optimasi, cara optimasi tadi seperti tadi yang sudah jelaskan. Kemudian untuk sitemap boleh nanti setelah optimasi baru sitemap. Gitu ya Bapak Ibu untuk hari ini kita sudahi dulu. Saya buka tanya jawab. Kalau bisa minta tolong SN ya tidak tabrakan. Silakan Pak Kalau Erjen. nanya Ustadz gimana ya Pak Oh, ya? Pak, Bentar terima ya. kasih, Pak. Ibu maaf Eh, resen dulu Bu, takutnya nih tabrakan. tadi saya agak keluar sebentar tadi ya, menjemput anak ini ada ketinggalan. Ya. Fungsi utama sesmed itu sebenarnya apa, Pak? Sitemap itu sebenarnya itu kita membuat daftar dari website kita. Itu dulu ya. Itu dulu pernyataan saya. Sitemap membuat daftar isi dari website kita. Nah, Hmm, tujuannya apa? Tujuannya apa? Pada saat robot Google datang ke website kita, dia tidak akan membaca produk kita semua, tapi dia membaca sitemap atau daftar isi itu. Dan setelah kita sudah buat sitemap, kita tidak perlu lagi inspeksi, ya. Makanya saya bilang kalau syarat untuk membuat sitemap itu minimal 100 atau 200 deh. Saya sih sarankan kalau maktulnya banyak atau produknya ribuan, kalau produknya ribuan saya minta saya sarankan 200. Kalau produknya cuma ratusan, ya 1000 aja, 100 inspeksi aja, Pak. Nah, setelah selesai inspeksi 200, buat sitemap-nya. Setelah dibuat segmennya berhasil sukses semua, udah tinggalin aja. Pak, yang bekerja itu nanti segmen, tidak perlu inspeksi lagi. Kan nggak mungkin juga, contoh Bapak punya postingan 1.500, yang nggak sanggup juga mau menginspeksi 1.500 kan Pak. siap. Makanya Itu berarti per kategori atau bagaimana, Pak? bebas, Kita bebas stop. Pak, bebas. Misalkan contoh gini, Pak. Kita sudah mengindeks itu misalkan kategorinya jersey. Nah, Ya, sementara kita ada beberapa kategori yang baru kita upload pakai Maktul. Itu perlu diindeks lagi nggak, Pak?
Sebenarnya sih nggak. Kalau sudah set map nggak harus. Tapi untuk percepatan, inspeksi aja dulu 3 tempat untuk percepatan aja. Oh gitu ya Pak. Berarti sudah kalau di setting udah otomatis terinfeksi ya Pak? Betul, kalau udah set map ya. Kalau udah set map udah. Oh, baik baik. Oke. Siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan Pak Fatahul. Amin, silakan Pak. Pak mau nanya, Ya, apa yang dioptimasi itu produk yang belum diinspeksi ya? Apa bebas? bebas Pak yang belum dan yang sudah. Tapi kalau udah dioptimasi, inspeksi ulang lagi Pak. Oh, berarti bebas ya? Ya, bebas. Gitu Pak. Oke Pak, makasih. Oke, silakan. Cuman bagusnya kalau mau buat optimasi itu, kalau bisa jangan dalam satu kategori. Contoh gini, Bapak mau buat optimasinya 10 gitu ya. Jangan dalam satu kategori. Buat aja dulu di kategori A, ambil 2. Kategori B, ambil 2. Kayak gitu ya. Supaya variatif, produknya variatif gitu. Oke? Dan Kalau Ya, kalau Pak. kategorinya satu gimana Pak? ya kalau cuma satu kategorinya berarti 10-nya dari situ semua. Oh gitu ya. Ya Pak. Oke, Pak Hermanto silakan Pak. Ya, untuk optimasi tadi, Hmm, kalau kita kan punya beberapa produk tuh, mungkin hmm, ada 10 produk. betul. Terus yang dioptimasi per produk itu minimal dua, Hmm. dua, dua apa keyword, Dua judul ya betul. dua judul ya Pak. Ya. Nah, terus gini, untuk yang eksternal tadi, itu Hmm. apa enggak nyalain aturan Pak? Enggak. Mereka juga Enggak nggak. ya? Mereka juga kan nggak tahu. Oh gitu ya. Justru malah Berarti aman ya? kalau nggak, justru kalau mereka tahu malah senang Pak. Oh gitu. Karena apa? Kita menjadi backlinknya mereka. Jadi sebenarnya Oh, kalau kita buat link ke sana itu sama-sama ah, menguntungkan. Makanya saran saya yang pertama tadi, saran saya kalau Bapak punya WSP lain, mendingan eksternalnya ke ah, situ. di situ ya. Ya, kalau punya ya. Nah, Ya, ya, ya ya. saya asumsinya WSP kita cuma satu, terus kemana kan gitu. Nah, itu Mm-mm, paling mm-mm. aman itu yang paling aman itu ya masukin aja portal-portal kota, Kota, oke, provinsi, oke. provinsi, kota itu bagi mereka juga nggak ada masalah. Karena itu malah justru mereka senang karena itu dianggap backlink. Backlink itu kan akan menaikkan dia juga, Pak. Ya, 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 oke, oke. Gitu ya. Terus Hmm. untuk produk yang diinspeksi, kita Hmm. kan nggak tahu, mungkin lupa karena kebanyakan. Ternyata dulu pernah tak inspeksi. Nah, Hmm. terus diinspeksi ulang, itu Hmm. bisa nggak? Bisa, Atau bisa ya? bisa. Bisa ya? Oh, nggak error, takutnya error nanti. Ya, enggak. Cuma Oh, nanti ada pesannya, Pak. oh gitu. Pesannya eh, kesimpulannya gini, percuma gitu. Kata dia, Oh, oh gitu. "Wah, kan gitu. Orang saya lupa kan gitu. Iya, Nggak iya, apa-apa. iya. Cuman nanti kalau Bapak inspeksi ulang gitu ya, inspeksi ulang yang pernah, nanti ada pesannya tuh. Oke, oke, Tidak, siap. artinya gini, inspeksi yang Anda lakukan tidak akan mempengaruhi ranking Anda gitu. Yang yang pertama, oh gitu. Ya, artinya Oke, bahasa bahasa saya itu percuma gitu kan. ya, ya. Oke, siap. Oke, Makasih, Pak. mari Ya, Pak. Lanjutnya mana tadi nih? Hilang lagi tampilan gua. Pak, Eka ibu atau bapak maaf? Eka ibu atau bapak maaf? Silakan, Ibu Eka atau Bapak Eka? Oke, kita pending dulu. Pak Lukman, silakan. Baik, selamat malam Pak. Terima kasih Selamat Pak. malam, Pak Lukman, silakan. Iya Pak, mungkin mau tanya terkait, saya kan udah beberapa ya yang diinspeksi ya Pak ya. Betul? Udah mungkin ada puluhan gitu, tapi belum belum ada leads gitu. Oh, Mungkin yang mau saya tanyakan, kira-kira kita harus uh, inspeksi itu sampai berapa gitu dan uh, saya kan targetnya juga pengen
biar ada leads gitu mungkin setiap Betul. hari minimal satu mungkin. Ya, Itu ya. gimana sih sampai kita bisa sampai sana Pak? Oke, Itu dulu mungkin. lebih bagus Bapak buka apa kasih nama domainnya ke saya, Pak. Biar kita periksa. O- Oke oke. Ini Mandorin Konstruksi Mandorin Konstruksi. Mandorin Konstruksi. .biz.id. Oke. Oke, harga plafon. Nah, pertamanya kita lakukan gini. Site-nya dulu, Pak. Cek. Ya, cek site-nya berapa. Baru 78. Nah, kemudian eh, ini sudah terindeks. Ya, yang 78 ini semua sudah terindeks. Kita ambil Oke. satu contoh. Pemasangan plafon PVC terpercaya di Bantar Gebang. Ini kopikan, cari di Google. Oke, cari di Google judul yang sudah terindeks tadi. Enter. Ya, Nah, Bapak tadi Mandorin ya. Nah, Bapak ya. masuk belum di ranking? Atau udah masuk belum di halaman Google gitu, Pak? Klik dulu. Nah, pusat plafon. Atau kalau saya kadang-kadang daripada satu-satu, saya mendingan diginiin deh. Save robot gitu aja deh, biar gampang. Nah, ini saya kasih dari ini, Mandorin bisa ID. Oh, keluar sih. Ini Mandorin bisa ID. Nanti ini site yang sudah terindeks ini, kopikan aja ke sini satu-satu. Ya, ini kopikan. Kita mau tahu yang sudah ranking itu yang mana aja. Nah, kita cek. Katakanlah segini dulu deh. Ya. Ini checklist, desktop robot. Kita lihat rankingnya. Udah ranking 2, ranking 2, ranking 2. Coba kita lihat benar nggak ranking 2. Ini kita cari di Google. Kok gitu? Enter. Iya, Mandorin ranking 2. Ranking 2, ranking 4. Nah, jika ada orang mencari seperti ini, harga plafon PVC ke. Nah, kalau seandainya dia tidak mengetik terpercaya, contoh yang di searchingnya itu adalah harga plafon gipsum Bantar Gebang. Masih dapat nggak? Masih dapat. Nah, ini sebenarnya Bapak udah bagus banget. Nah, perkara eh, lead itu adalah perkara orang yang searching, Pak. Dia mau pilih atau enggak, gitu kan? Nah, cuman ada gini, lebih bagus. Ini bagus kok ini. Satu, yang satu, dua, tiga, empat, lima. Karena nggak mungkin juga orang mau beli gypsum, ya. Ya, orang beli gypsum nggak mungkin di OLX. Nggak mungkin juga di Tokopedia atau OLX ini. Pasti kemungkinan Hmm, di pasti kemungkinan. Nah, ini kompetitor paling ini kompetitor yang berat. Nah, cuman gini mungkin satunya gini Pak ya. Eh, Bapak kalau bisa bantar gebangnya kayaknya jangan disambung deh. Ini kayaknya dipisah semua nih Pak. oke. Bapak yang masih gabung nih. Nah, ini gabung. Nah, yang lain masih udah dipisah Pak. Bantar gebang. Coba lihat ke bawah lagi. Oh, ini ada juga sama ya. Disambung. Enggak, ini udah bagus Pak. Bapak tinggal ya namanya ini Pak. Orang orang searching itu kan nggak bisa kita paksa dia klik punya kita. Tapi lebih Ya bagus berarti gini sabar aja Pak ya. Terus kita sambil introspeksi terus gitu ya. ikhtiar aja Pak. Apa enggak sebenarnya gini. Ada yang mau saya kasih tahu sedikit. Meta deskripsi itu sangat
menentukan juga. Data deskripsi itu bagian ini, Pak. Oh ya, Nah, kalau bisa, kan di sini waktu tadi kita membuat postingan, baik itu di Maktul maupun di manual, kan kita di sini ada inputan meta deskripsi. Ya, ini ya seperti ini lah gitu ya. Nah, bagusnya di sini Bapak buat yang membuat Bapak tulis di sini membuat orang langsung klik. Kemungkinan apa, Pak? Yang perlu kita tambahkan di sini supaya orang oh ini ada nih, ini diklik gitu loh. Pertama mungkin Bapak kasih harga. Kalau seandainya Bapak takut ngasih harga, takutnya harga berubah-ubah, iya. Bapak nomor telepon. Bapak kasih nomor telepon, Oh, di Meta itu kasih nomor telepon ya? ya meta deskripsinya kasih nomor telepon, ya. Terus ketiga, eh, Bapak buat aja promo, Pak. Promo bulan apa, bulan ini ada promo gitu. Bahasa di sini nggak apa-apa. Kan kita nggak nyebut bulan apa. Yang penting kita ditelepon dulu. Begitu kita di WA, ditelepon, kita kan tinggal bisa merayu. Loh, Pak, kemarin ini lagi ada promo, Pak ya? Oh iya, kemarin 80, sekarang udah 70, Bu, ada promo nih, kan gitu. Padahal harganya 70, gitu kan. Artinya gini, Pak, yang mau saya jelaskan, meta deskripsinya dibuat semenarik mungkin supaya orang menjadi klik. Sekarang gini, mungkin Bapak pengalaman lah, atau sering lah mungkin lagi searching-searching di Google, kenapa orang sudah ditampilkan begini, kenapa orang masih scroll ke bawah? Alasannya apa, Pak? Masih aja di scroll, masih aja dicari halaman kedua. Karena ada yang dia cari. Apa yang dia cari? Ini. Oh, ini ada murah nih 30.000 per meter. Nah, Ini ada nih 40.000 per meter. Kalau saya pilih ini, Pak. Karena sudah sesuai dengan kantong saya. Atau bisa juga nomor telepon. No, ini ada nomor teleponnya nih. Nah, macam-macam. Jadi bukan bukan seperti yang saya katakan tadi, tapi macam-macam alasan orang untuk klik. Mungkin karena ada nomor WA seperti ini, dia klik. Oh, ini ada nomor teleponnya nih. Atau mungkin karena dilihat harga seperti ini, dia klik, ya kan? Atau apalagi? Atau mungkin eh, apa namanya itu? Ada promo atau diskon, dia klik. Nah, itu kebiasaan di kita Pak Indonesia Raya ini sudah ditampilkan begini, kita masih scroll-scroll ke bawah. Karena apa? iya. Memang ada yang dicari. Pak, maaf Pak, itu kan yang lain-lain ada gambarnya ya. Amanah ada gambarnya, Alex ada gambarnya, Tokopedia ada gambarnya. Caranya biar kita ada gambarnya gimana Pak? Ini, Iya, itu namanya five icon. bisa itu Pak, kita biar ada gambarnya. Bisa, Bapak punya logo nggak? Ah, punya. Ya, harus ada logonya dulu kan, gini. Iya, Ya, nanti kita aja. gimana aja? Oh iya, Agak-agak ini, agak-agak ada apa, celahnya. Nanti deh, nggak apa-apa. oh Tapi ya udah nanti aja nggak apa-apa. Pak Lukman ingatin saya di grup ya. Iya, iya. Siapa tahu nanti saya kasih waktu sebentar buat atau Chef Icon kalau nggak salah saya punya rekamannya loh. Tapi nggak deh, biarin deh nanti kita ajarin aja. Saya ada rekamannya di YouTube. Tapi yang Pak, penting tapi maaf Pak, tapi ada ya Pak Tony yang udah ada sekarang sampai leads setiap hari ada berapa leads gitu ya, ada ya teman-teman yang seperti itu ya. tergantung produknya, Pak. Jadi ada istilah kalau Pak Putra bilang ada produknya Blue Ocean, Red Ocean, sama Black Ocean. Nah, Blue Ocean itu barang apa persaingannya rendah, apa tidak banyak persaingan. Ya, kalau Red Ocean itu persaingannya tinggi. Nah, kalau Black Ocean itu tinggi banget. Kalau Red Ocean itu biasanya kayak umroh, umroh itu berat, tinggi banget. Nah, mungkin bisa dibantu share tuh Pak info-info yang Blue Ocean biar kita bisa mainkan juga. Ya, artinya gini, caranya sebenarnya nggak usah di ini, Bapak cari aja di di Google. Ya. Contoh gini, harga plafon, pla, sorry, plafon gypsum. Enter. Bapak lihat alat, persaingannya 1.900.000. Ya, ini 1.900.000 ini udah red ocean, Pak.
Makanya kami sarankan, karena ini se-Indonesia sih sebenarnya kan, ini. Tapi kalau saya buat di Bekasi, kita lihat persaingannya. Persaingannya cuma 242. Ini Blue Ocean, Pak. Apalagi Bapak main lagi nih, Bantar Gebang. Malah lebih sedikit lagi persaingannya. Kita lihat persaingannya. Cuma 29.000. Ini bagus ini, Pak. Ini tinggal nunggu ini aja nih. Kita nggak bisa ini, Pak. Yang punya Bapak tadi itu udah benar. Ya, Baik, Pak. tinggal Baik, Pak. nunggu aja itu. Makasih. Ya, karena apa? Saya udah cek. Ini sangat-sangat Blue Ocean. Pesaing Bapak nggak banyak. Yang mencarinya mungkin yang belum banyak. Mencari ya. Mencari di daerah Bantar Gebang. Sedangkan di Bekasi aja, coba tadi Bapak tadi mana ya namanya? Tadi apa Pak namanya? Saya lupa. Nah ini, saya buat begini aja Pak, Bekasi. Bapak ikut nggak di sana? Oh ya Pak, eh, judulnya ya. Bapak tambahkan Bekasi belakangnya Pak. Lukman. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. nanti judulnya dikasih Bekasi Pak. Oh iya. Ya, jadi gini. Nah ini Rawalumbu juga coba dicek apakah dipisah atau disambung. Iya. Nah caranya gini, Bapak copy, searching di Google, Google membenarkan nggak tulisan itu. Nah, ternyata nggak membenarkan, berarti benar. Artinya biasanya kalau kita searching, kalau tulisannya salah atau harus terpisah, si Google itu akan buat misah gitu. Ya, benar-benar Pak. Bisa, benar. Lawan lumbu seperti itu nulisnya. Nah, Bekasinya Pak yang penting. Bapak coba deh. Karena gini, takutnya mereka memang searching harga plafon PVC bergaransi di Bekasi. Nah, Nah, ini Pak, pertanyaannya, saya kan ini dari Maktul ya, Pak. Ini nah, emang masih bisa saya ganti, Pak, bisa hapus. Ditambah aja Pak. di Maktulnya. Nggak, buat maktul baru, tapi buat Bekasinya ditambah. Oh, berarti yang udah terupload biarin aja gitu. Biarin aja, Bapak tambahin aja belakangnya. Jadi nggak usah banyak. Nah, yang terus jadi pertanyaan saya juga ini masalah kuota, Pak. Kuota WSP ini berapa ya, Pak? Dan misalnya saya pengen tahu saya ini udah ngisi berapa, sisa berapa kayak Nah, kalau dulu mau pernah ya, pakai saya begini aja, Dewi. Pak. Judul produk titik PHP. Ini judulnya udah masuk ya. Ini saya kopikan, saya masukkan ke Notepad. Nah, ambil aja baris terakhir dari Notepad itu berapa? Masih 406, Pak. Oke, Nah, sementara kan itu dibilang kan 2.000 kan kapasitasnya. ya, Bapak masih 406. baik, Pak. Oke, masih dapat banyak, Pak. Oke, gitu ya. Pak Luman, ada lagi? Sudah, Pak. Makasih, Pak. Silakan, Pak. Pak Tahul masih ada, Pak? Silakan. Enggak ya, dia. Pak, mau nanya Pak, ini apa meta deskripsiku yang di admin panel sama yang di Google kok beda Pak ya? Enggak, itu belum nyampe ke sana dia. Di penelusurannya biasanya dia penelusurannya biasanya H3. Memang beda. Belum. Tunggu aja nanti berubah Oh, menjadi itu, Pak. berubah ya nanti ya? Ya, jadi ini masih penelusuran robot. Jadi kadang-kadang gini, Pak. Si robot itu kalau dia nggak suka, dia tidak akan tampilkan. Makanya biarin aja dulu sampai dia ketemu. Nanti bakal Oh, jadi itu. Makanya kalau kita lihat, kenapa kita bilang bahwa eh, lead-nya itu bisa sampai ketemunya nanti 2 minggu, 3 minggu. Karena apa? Si robot Google itu lagi bergerak di WSP kita. Biarkan aja nanti pada saat nanti semua udah selesai ditelusuri, maka dinaikkan semua deskripsinya. Gitu, Pak. kalau ini Pak, Hmm. kalau judul dirubah itu boleh nggak Pak? Boleh tapi inspeksi ulang, Pak. Karena apa? Boleh tapi inspeksi Karena ulang ya? karena yang kita daftarkan ke Google itu kan judul. Oh iya iya. Nah, terus
kita daftar deh ke Google. Terus kita rubah judulnya. Nah, si robot Google itu udah nggak kenal lagi karena udah berubah. Walaupun ini hanya kita contoh gini nih, Rawalumbu. Walaupun hanya kita kasih spasi, ya, kita buat spasi di sini, itu udah beda. Itu udah beda, Pak. Karena yang Oh kita iya. daftarkan ininya pas waktu kita daftarkan ke Google, ininya ada spasi, tidak ada spasi. Tiba-tiba Bapak buat spasi. Beda kan? Itu, Pak. Jadi, Iya, Pak. oke lah, nggak apa-apa. Kalau saya sarankan, mendingan Bapak posting baru daripada kan sudah terindeks masalahnya, sudah ada di sana, ya sudahlah, mendingan Iya. posting deh gitu daripada diedit-edit judul. Tapi kalau yang lain diedit nggak apa-apa, Pak. Yang ini ke bawah itu nggak apa-apa diedit. Asal jangan Nggak per, judulnya. asal jangan judul ya. Jangan judul. Karena apa yang kita daftar ke Google itu kan judulnya, Pak. Yang lainnya kan nggak. Yang lainnya ngikut. Ya, Iya, Pak. gitu, Pak ya. Kak, produk saya itu kok nggak masuk suges gitu, berarti kata kuncinya nggak boleh panjang-panjang apa gimana, Pak? Boleh. Suggest itu kan bukan gitu, Pak. Nggak, produk saya kan songkok, produsen songkok gitu, Pak ya. Terus Hmm, di Google itu nggak begitu banyak suges sama kayak produk teman-teman yang lain gitu. biarin aja, Pak. Karena Bapak kan belum produsen Produsen songkok. songkok. Nah, itu ada produsen songkok. Gresik Kebumen songkok. Produsen peci, pakai peci. Singkok. Misal di misal di ini nggak pakai, Pak ya. Apa misal Hmm, di Bapak lebih ke sini, Jakarta, Pak. Surabaya gitu ada nggak kira-kira? Boleh nggak gitu-gitu tambahin misal Kan produsen ini, songkok Surabaya gitu. kan ini udah ada kota nih. Produsen songkok Gresik. Justru harus pakai Iya. kota, Pak. Harus Justru pakai kota, Pak ya. kota. Ini Kebumen ada. Nah, justru Bapak harus kasih judul, di judul itu harus ada kotanya, Pak. Oh gitu. Ya, wajib. Kalau menurut saya sih harus wajib, Pak. Harus wajib kota. Karena gini, nggak mungkin juga orang Padang searching, tiba-tiba eh, dia searching produsen songkok Makassar. Ya, nggak mungkin juga. Pasti dia carinya di Padang dulu, kan. Iya iya, Pak. Ya, makanya Bapak harus ngambil kotanya. Wajib, Pak. Jadi hampir semua. Makanya di Maktul itu, ekor dua itu semuanya kota. Oh iya, Pak. Hmm. Nah, ini gini, Pak. Produsen itu boleh Bapak buat produsen, ya. Mungkin ada orang yang ngerti, ada yang enggak. Nah, mendingan Bapak tambahkan lagi. Jadi, awalan kata di Maktul, ya, awalan kata di Maktul itu Bapak buat lebih dari satu bisa. Jadi bukan hanya produsen aja, buat aja satu di situ pabrik, distributor, supplier, kan bisa, Pak. Iya iya, Pak. Selama Bapak memang apa, penyedia di produsennya atau pabriknya. Karena gini, kemarin kan teorinya gini, Pak. Orang searching di Google bermacam-macam. Kan harapan kita orang searching di Google dengan apa yang menjadi judul kita itu klop. Makanya Klop. dimunculkan di sini, ya kan? Nah, kenapa kita dimaksud buat banyak judul, bahkan sampai ribuan? Tujuannya apa? Tujuannya karena orang searching di Google itu bisa sampai ribuan jenis atau seribuan apa? Ribuan macam tipe yang dia searching. Nah, harapannya dengan banyak kita buat postingan, walaupun apapun yang diketik orang di Google, syukur kita ketemu di antara postingan banyak ini. Itu tujuannya, Pak. Maka Iya untuk iya, Pak. awalannya Bapak buat produsen. Di sini ada pabrik nih, pabrik atau apa, distributor, supplier, atau apalah gitu depannya. Jadi untuk awalannya ditambahkan, Pak. Kalimat awalnya ditambahkan, ya. Jangan satu aja. Mungkin produsen Oke, Pak. itu, nah di sini bagian sini, Pak. Keyword awalan. Keyword awalnya ini dibuat produsen, pabrik, distributor, nah seperti ini ditambahkan. Gitu, Pak ya. Iya, Pak. Oke, udah. Oke, terima kasih, Pak. Oke, silakan. Ada lagi Pak Lukman udah, kan Pak Tahul, Pak Endang. Ya Pak, Oke, silakan.
Iya Pak, kalau di Maktul itu saya kan belum beres sinonimnya. Nah, Bisa diinfeksi langsung nggak ya? kan belum diupload berarti Pak apa yang nggak apa yang diinspeksi. Oh gitu ya. Kan eh, Harus beres dulu sinonimnya ya. ya beres dulu sinonimnya baru diupload ke WSP. Hmm. Setelah diupload di WSP baru kita inspeksi Nah, itu. Pak. Terus satu lagi Pak, Hmm. kalau misalkan itu berarti kalau udah di apanya kita ngisi Maktul, jadi di WSP nggak usah bikin lagi gitu. Jadi kalau mau bikin produk itulah di Maktul aja langsung gitu Pak ya. Ya jadi maksud itu kan fungsinya kalau kita pengen buat produk atau judul produk itu massal atau banyak. Nah, Ya, kita buat satu-satu kan capek, mendingan pakai ya. maktul gitu artinya Pak. Sebenarnya Oh, fungsinya sama ah, iya, iya. Makasih. gitu. Terus satu lagi Pak di widget yang pengunjung itu kan saya di Tangerang nih. Tapi kebanyakan yang pengunjung itu ada yang dari luar negeri, terus dari luar Jawa gitu, Sulawesi, Kalimantan. Kalau malah Tangerangnya paling satu atau dua itu. Kenapa Nggak, ya? nggak apa-apa Pak. Memang dia lagi lihat lihat website, dia di searching-searching di Google, terus Oh gitu. lihat website Bapak nih, dia lihat-lihat tuh. Hmm. Ya bisa jadi gini Pak. Ini pernah kejadian, saya punya teman di kantor, dia pulang kampung, namanya Pak Dede di Padang. Dia melanjutkan usaha bapaknya jual PVC ini apa? Ya pelapon PVC. Hmm. Nah ternyata banyak pasiennya dari mana Pak? Dari Kalimantan, Sulawesi, sama Jawa. Nah saya kaget, kenapa bisa gitu? Iya Pak Tony katanya. Dia sebenarnya punya rumah di kampung, punya orang tuanya, tapi dia mau beli nanti biar dipasang di kampung. Nah makanya kok orang Makassar belinya di Padang. Makanya saya bilang biarin aja Pak. Hmm. Minimal, minimal dia walaupun dia tidak beli, itu menjadi traffic buat kita Pak. Seperti ini Ya, loh. ya, Apa mana tadi widgetnya? Ini nggak pasang. Oh ini. ya, Depok, Semarang, Jakarta, gini maksudnya Pak ya. ya, ya, di widget itu. Saya kebanyakannya yang dari luar Pulau Jawa gitu, terus ada Ya. yang dari luar negeri gitu Nah, kebanyakan. postingan Bapak pakai kota mana aja? Target marketingnya. Cuma daerah Tangerang aja khusus. Soalnya kan saya cuma jasa pangkas rambut panggilan gitu. Ya, Oh, yang itu yang saya kan belum punya produk gitu, Pak. ekor duanya. Ekor duanya Tangerang, Curug Tangerang gitu. Oh, Curug kan main itu nama kecamatan. kecamatannya. Oke, main kecamatan. Ya nggak apa-apa Pak. Itu traffic Pak buat kita. Oh iya ya. Itu arti traffic itu kan menaikkan, meningkatkan keberadaan kita di Google. Nggak apa-apa Pak, biarin aja jadi traffic juga nggak apa-apa. Oh iya. Makanya justru saya sebutkan kalau bisa saling klik aja di antara kita itu saling klik jadi traffic gitu. Itu ya. Oke, oke Pak Tani, terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, udah rata ya semua pertanyaan. Pak, Oke, mohon maaf, ada Tony, satu lagi kalau belum sebelum ditutup, Pak. ya. boleh bertanya Pak Tony? Eh, Pak Bu Eka tadi ya. Raffi? Oh Evi, oh saya nggak ada resennya Bu. Sebentar Bu Pak Anto Ya, ya. ya, monggo, Evi, monggo. nggak Bu Evi dulu. Pak Anto udah ya, Bu Pak Evi Anto dulu ya. nggak apa-apa. Oke oke. Ya, terima kasih Pak Anto. Saya mau nanya itu tadi Pak yang apa? eh, mengoptimasi apa menghitung tadi loh Pak, menghitung sisanya WSP yang bisa yang masih tersisa itu tadi bisa diulang Pak. Oh, Itu tadi ini pakai aja apa Bu. ya? Di nanti di domainnya seperti ini. Kan ini nama domain kan. Nah, Ibu buat boleh pakai judul produk atau link produk juga boleh. Ya, Judul produk ya, ya tadi udah. titik PHP ya. Ya, Disambung ya judul produk titik PHP. ya, Enter. Nanti muncul semua tuh judul-judul yang udah kita upload. ya, ya. Nah, ini di blok kontrol A aja, kontrol A di blok semua, copy, masukkan ke Notepad. Notepad itu sengaja saya buat untuk melihat jumlah lainnya aja. Karena jumlah lain itulah jumlah totalnya kan sebenarnya. Nah, ini masukkan ke Notepad. Dipaste di Notepad, saya cari paling bawah nih. Nah, saya 260. nggak muncul itu Pak. Kalau Ya? itu nggak muncul, saya pindah apa? Saya
apa paste di Notepad itu kolom apa 31 dan sebagainya itu nggak muncul di situ jadi memang saya bingung. Ini Bapak, tadi Pak Tony ibu pakai pakai apa? ibu pakai notepad online ya? Online ya? Ya jangan, pakai notepad yang ada di Windows saja, Bu. Adanya Mac nggak ada ya Pak? Enggak, Windows kan bawaannya, Bu, notepad. Iya, tapi kan kalau Windows kan iya, tapi kalau di Mac itu nggak ada Pak. Oh, Apa? Mac ya? Hah? Heeh, Notepadnya nggak ada Pak. Mac nggak ada ya. Ya, gimana ngitungnya ya? Saya lupa. Sebentar, sebentar. Karena ngitung satu-satu nggak juga kan? Iya, makanya itu. Makanya Oh dari ya, tadi gini, nggak gini, gini, muncul. gini. Ada. Di Mac pakai Note aja, Bu. Ada. Satu, saya lupa lagi. Ini di produk, ya. Ibu ambil paling terakhir aja. Ini Heeh, halaman ada 14 juga. gitu kan. Ini 261. Nah, terus sisanya ada di mana Pak? Kan Tahu? 2000, Bu. 2000 dikurangi inilah berarti sisanya masih banyak. Nah, itu Pak saya yang saya heran. Kan Hah? satu SP itu isinya 2000. Hmm, Sementara ternyata saya tuh bikin makbul itu sampai 2541 coba. Wassalam. Ajaib kan katanya 2000 tapi kok dia Masih, memang gini, 2541. masih bisa masuk kan? Ya, masih Tapi masuk di ini setting, masih ter masih ter tapi masih ter nge-lag, Bu. apa ya? Nanti Terlihat di WSP. ya tapi nge-lag loading dia. Makanya sebenarnya saya bukan menyebut itu maksimum jumlahnya segitu. Cuman 2000 itu udah batasan tidak loading. Coba deh Ibu buka deh. Apa namanya, Bu? Itu pasti banyak loadingnya, Bu. Gimana? Ibu Kira-kira nama domainnya apa, Bu? Fayakun. Pak Fayakun Biz ya ID. pun gitu ya. Fayakun biasa Biz ID ya. Tuh, ngeloading Itu kan. satu tok Pak. Saya baru isi maktul itu satu tok Pak. Kan coba udah 2541. Oh, ini ini jual rumah atau jual kecamatan, Bu? Ini ini aja Masa nggak kecamatan loh Pak. sampai 2000 Ini ini kabupaten loh Pak. Kabupatennya aja nggak semua saya ambil. ya nggak apa-apa. Saya bentar, ini salah ketik lagi, guys. Duh, kita lihat produknya. Ibu yang pakai WSP Premium bukan nih? Oh, enggak. Iya, udah 2000-an. Udah 2541. Coba saya membuang itu Ya hanya udah, mau Mas. ngambil 1000 aja. Berarti harus buang 1541. Berarti ibu dikasih bonus. Nggak apa-apa, Tapi kan terus itu kalau coba saya masih bikin lagi kali masih bisa kali ya Pak. coba aja. Kayaknya ibu Ya tapi kan dikasih kalau bonus ini sama CS sama TTK nih. nah, Ya nggak apa-apa tapi lanjut aja. Tapi mungkin dia nggak ngabisin eh, memori kali Pak. gini Bu, kalau ibu main properti begini, ya lebih bagus ibu dibuat per kategori Bu. Jadi untuk Jogja, Jogja, untuk Bali, Bali, Solo, Solo. Contoh gini, properti di Jogja, properti di Solo, properti di Jakarta, properti di Tangerang gitu. Biar Itu terpecah. saya aja properti cuma di Jogja itu Pak, nggak kemana-mana. Ya nggak Coba apa-apa. jadi segitu. Di Jogjanya pecah kecamatan boleh. Nggak kecamatan, saya cuma kabupaten. Kabupaten aja cuma 3 yang saya ambil. Itu aja sampai 2500. Ya, berarti kabupaten-kabupaten, berarti kan 3 kabupaten kan? Iya, Properti iya. kabupaten ini 3. Jadi Iya. 3 kabupaten. Penasaran sama ibu. Saya mungkin baru ngambil itu ada 40 kalau nggak 50 ya, nggak tahu. Sekitar sekitar saya 5 hari, tapi per hari cuma maksimal 5 10 kalau inspeksi. Kadang hanya 5 Coba yang deh Bu, bisa. dipikirkan untuk usaha ini masih relevan nggak ya? Contoh gini, orang searching di Google, dia mau bangun rumah atau mau renovasi rumah atau apa gitu ya.
Dia mungkin nggak dia ngetiknya usaha bangun rumah. Kayaknya nggak dapet. Tapi nggak apa-apa sih buat biar aja. Tapi kalau ini masih dapat jasa pekerjaan konstruksi, ya masih dapat. Coba kita cek. Itu kalau mau buangnya Pak, saya pengen ngurangi di WSP-nya itu gimana caranya Pak? Kalau per kategori saya bisa hapus semua, Bu, masal. Itu satu kategori Pak, properti. Bisa satu kategori saya bisa masal, tapi kalau satu sebagian-sebagian itu saya nggak bisa. Itu udah diinspeksi sebanyak sekitar 40 kali. Udah 80, Hah? udah 80, Bu. Udah 80 tahun Pak. Nah Aku baca. ini 80 nih. Oh, Iya, Payakun Bis ID kan udah 80 nih. ya 8 bulan. Nanti Iya. udah 8 hari ya. Iya. 8 hari. Kan tadi 10. Ya udah biarin deh. Coba tambahin aja Bu, tapi jangan banyak-banyak lagi Bu, takutnya kebatasan juga. Iya sih sebetulnya kalau 80 maksud saya tadi mau masuk di roadmap tadi Pak. Cuma eh 2.500-nya ini loh. Mau motong menjadi 1.000 aja lah. Ya dipotong Gimana? satu-satu Bu. Satu-satu bang Iya. dilihat di situ ya. Padahal itu Makanya juga ada. kalau dibuat per kategori gampang saya ngapusnya Bu. Nah ini hapus ini di bagian sini Bu hapusnya. Di produk Hmm. cari Hmm. mau apa yang mau dihapus, baru klik tombol hapus gitu caranya. Hmm. Ya. Tapi ya setiap hari 50 itu lumayan Kelakuan siapa itu? banget ya. Banyak Bu. Tapi Banyak banget. biarin aja dulu deh. Tapi jadi penuh Pak WSP-nya. Saya pengennya kan kalau udah nggak artinya udah lumayan gitu kan. Di situ Tapi banyak. Ibu Cuman kalau mau hapus ini deh, bagian ini saya sarankan bagian-bagian yang ini deh di usaha-usaha itu ya. yang usaha-usaha itu kayaknya saya belum dapat itunya, belum dapat feelingnya gitu. Orang cari usaha Tapi udah terlanjur diinspeksi itu nggak apa-apa Pak. Biarin aja. apa, nggak apa-apa. Itu nanti Saya buang. jadi traffic kok. Ya, nah ini udah ada ini ada yang nyari dari Magelang nih Bu. Apa yang dia cari? Ini daerah pembangunan gedung komersial berintegrasi di Jogja. Ini orang Magelang nih. Jangan-jangan Ibu lagi. Enggak lah. Iya ya. Saya ada di Jogja. Oh iya, berarti ada yang udah mulai ada yang nyari Bu. Belum WA dia ya. Baru lihat-lihat. Baru ngecek-ngecek. Oke, Bu Epi. Saya mute dulu semua. Ada berisik tadi. Oke, Bu Epi ya. Oke, Pantas silakan. Iya Terima Pak, kasih. ini hanya sebelum ditutup minta tolong Pak dicekkan di Google punya saya itu hasilnya 182 tadi kok 22 itu kok penasaran saya. Namanya apa, Pak? RJM Apparel. Yang tadi ya? Iya. Saya Mas, cek di Google itu udah 182 hasilnya. nggak apa-apa, Pak, sebenarnya. Nah, ini RJM ini kan. Kalau lagi awal-awal gini, biasa. Ini dua-dua. Mungkin nanti dicek di handphone beda lagi. Dicek tempat Saya bawah. saya ngecek sekarang ini 182 hasil ya Pak. Ini Pak, Bapak. Kalau Bapak mau tahu. Itu artinya Google Dance. Apa itu Google Dance? Bapak baca di sini. Jadi, ada fenomena naik turunnya site. Dengan Google Dance. Google Dance adalah sebuah fenomena naik turunnya peringkat yang dialami suatu situs web. Fenomena ini terjadi karena Google berusaha mengevaluasi ulang halaman dan menentukan peringkat yang paling tepat untuk halaman tersebut. Biasanya Google akan melakukan fenomena ini berulang kali hingga mendapatkan data yang cukup untuk memutuskan peringkat yang stabil. Anda tidak perlu panik Pak Anto, katanya. Jika, jika situs web tiba-tiba mengalami penurunan peringkat dan traffic, bisa jadi itu disebabkan oleh Google Dance. Siap, siap, siap. Jangan panik Pak, besok berubah lagi tuh. Makanya kalau lagi awal-awal ini, apalagi gini, apalagi kita mainnya pakai Maktul Pak. Maktul itu kan berarti kan sekaligus masuk ke si Google Ya, juga bingung nih kok tiba-tiba banyak banget. Nah, tapi itu fenomenanya itu Pak. Ternyata fenomenanya itu tujuannya untuk baik, ya.
Tujuannya baik banget. Kenapa? Fenomena itu berulang kali hingga mendapatkan data yang cukup untuk memutuskan peringkat yang stabil. Oh iya, iya. Tapi kalau udah stabil, udah segitu dia tetap. Ini kan lagi nggak stabil karena tiba-tiba kita masukin maktul 1.000 atau 500. Dia cek, putar lagi, dia dia hanya menentukan yang mana mau dibuat peringkatnya yang paling bagus gitu sebenarnya, Pak. Biarin aja. Siap. Makanya saya dari tadi kan Bapak bilang, Pak, ini saya kan setnya gini, biarin aja. Iya, Karena iya. ini Terus fenomena. ini Pak, cara ngecek tadi kita di halaman berapa itu gimana tadi Pak? Ya tinggal ini aja dari site-nya dikopikan aja, Pak. Jadi yang perlu kita cek itu ya sudah ada site-nya. Kalau nggak ada site-nya nggak mungkin muncul di Google. Ya seperti ini. Ini kan site-nya nih kita buat. Artinya Ya. ini sudah terindeks. Jadi yang bisa Mm-mm. kita lihat ini yang sudah terindeks. Tinggal ini kopikan, Mm-mm. masukkan ke Google. Halaman berapa dia? Oh iya. Nah, cuman gini kan kalau kita lihat satu-satu kan lumayan capek. Gunakanlah Iya, set iya. robot seperti ini. Biar dia yang cari sendiri gitu, Pak. Daripada kita cari sendiri. Nah, set robot itu kan udah pernah saya ajarin atau tadi sudah ada juga rekamannya. Ya, ini tinggal Iya, nanti iya. Bapak isi aja nih, punya Bapak di sini. Ini gantikan jadi domain Bapak. Ya, setelah Iya. diganti domain, ini jangan ini. Pakai domain aja. Nih, baru setelah itu yang ada site-site ini, kopikan aja ke dalam. Biar dia yang cari sendiri. Saya mau cari ini. Saya mau cari yang ini. Mm-mm. Kan gitu. Nah, ini cari semua. Katakanlah saya mau cari dua itu aja dulu. Ini oke. Ya enggak. 10, satu lagi belum ketemu. 10. Nah, di Oh, top 10-nya siapa? Di atas Bapak itu siapa aja nih? Lihat aja nih Bukalapak. Ini Bukalapak Tokopedia. Ini marketplace semua biasanya main ginian, Pak. Baju-baju gini. oh iya, Ya. iya, iya. Kalau kompetitor yang main di bukan marketplace cuma satu ini, kayaknya ini ya ini cuma dia nih. Satu di atas Bapak. Nunggu aja, Pak. Oh iya. Naik lagi. Atau Bapak optimasi deh yang ini biar naik lagi. Ya. Oke, Siap, siap. optimasi nih yang dua ini optimasi biar naik. Siap, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Tony. Oh, Pak. Oke, baik, nggak ada lagi ya. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya. Mulai seru ini. Pemain-pemain WSP sudah mulai seru dan kita mudah-mudahan nih semuanya ada hasilnya. Jerih payah kita ada hasilnya. Ya semoga kita diberi kesehatan ke depannya supaya kita bisa bersilaturahmi lagi, bisa belajar bareng-bareng lagi. Kami dari tim teknis, tim Terang Kreatif, mohon izin, mohon akan pintu maaf kalau ada kata atau candaan saya yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat malam. Saya izin les ya Bapak Ibu. Siap. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Waalaikumsalam.